Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ananda Utari di sesi B-Talk. Jadi, hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu nih yang merupakan salah satu mahasiswa Permadiksi berprestasi. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih Kak sebelumnya. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilzam Asari dari Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Oke, jadi udah kenal ya dengan salah satu bintang tamu kita yang keren banget nih hari ini. Nah, gimana nih Kak kabarnya belakangan ini, kesibukannya apa aja nih? Mungkin bisa dikasih tahu ke kita semua ya. Ya, baik, untuk kabarnya alhamdulillah sehat, dan untuk kesibukannya saat ini mungkin tidak ada ya untuk kesibukannya. Oke Kak, mungkin kita langsung aja ya ke sesi tanya jawab nih, mungkin ke Kak Ilzam ya. Jadi pertama kita bakal nanya tentang apa sih alasan terbesar kakak untuk menjadi mahasiswa berprestasi ini? Orang-orang kan pasti punya alasan tertentu ya. Mungkin bisa disampaikan nih ke penonton supaya memberi motivasi ke kita semua untuk agar lebih berprestasi lagi. Ya, baik. Alasan untuk saya berprestasi yang pertama itu karena ada orang tua saya, yaitu kenapa saya harus memiliki prestasi yang banyak, dikarenakan ketika saya pulang untuk meraih prestasi itu pertama dikarenakan ada orang tua gitu. Kenapa saya memikirkan orang tua, dikarenakan ketika saya di rumah, saya juga di rumah kan orang yang tidak mampu dari segi ekonomi, dan dari saya berpikir saya harus berprestasi sehingga saya bisa membantu orang tua saya gitu, biar tidak dibully oleh orang-orang yang ada di rumah saya. Dikarenakan ketika saya balik kampung, ketika saya balik dari Mataram, saya sering dibully sama orang-orang. Dia mengatakan, kamu bisa nggak sampai wisuda, kamu bisa nggak sampai tamat kuliah. Sehingga dari sinilah saya memotivasi diri saya harus meraih prestasi, sehingga pemikiran-pemikiran seperti itu akan terputus dari orang-orang yang memikirkan hal-hal yang negatif kepada diri saya sendiri gitu. Gitu ya, ternyata memang orang tua merupakan salah satu orang yang harus kita banggakan gitu. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan kedua mengenai prestasi yang pernah diraih nih Kak. Jadi apa aja sih prestasi yang pernah kakak raih selama menjadi mahasiswa? Ya, berbicara mengenai prestasi, sebenarnya prestasi saya itu tidak sebegitu banyak seperti orang-orang yang ada di Permadiksi. Di sini saya hanya memiliki prestasi ada beberapa saja. Yang saat ini yang terbaru yaitu saya menjadi finalis dari Pena Adiksi yang dilaksanakan oleh Win Purwokerto. Dan pengalaman saya meraih prestasi yang pertama itu ketika saya pergi ke Riau gitu. Di sana sangat banyak sekali pengalaman yang saya raih ketika saya menuju ke Riau. Berbicara mengenai prestasi ya, prestasi saya sebenarnya tidak begitu banyak, dikarenakan saya juga orang baru di Permadiksi. Saya masuk di Permadiksi itu tahun 2020, sehingga prestasi-prestasi yang saya lahirkan itu tidak sebegitu banyak, tetapi dari Permadiksi lah saya meraih berbagai prestasi gitu. Dan prestasi yang pertama saya raih itu ketika saya menjadi finalis lomba IC di Universitas Riau, dan yang terbaru saat ini adalah saya menjadi finalis di lomba IC ilmiah yang dilaksanakan di Win Purwokerto. Mungkin itu aja ya prestasi saya saat ini gitu. Mungkin untuk selanjutnya insya Allah saya kembangkan prestasi-prestasi yang saya miliki atau saya sudah list gitu. Masya Allah, luar biasa ya, sangat banyak sekali prestasi kakak kita satu ini. Mungkin bisa kita kasih tepuk tangan ya penonton-penonton semua. Luar biasa, banyak banget nih prestasinya Kak Ilzam. Jadi mungkin bisa sih dikasih tahu ke kita juga Kak, selama jadi finalis keluar daerah gitu, apa sih yang paling berkesan gitu dari pengalaman Kak Ilzam? Ya baik, yang paling berkesan kepada diri saya sendiri itu yang pertama adalah ketika saya menjadi finalis lomba IC di Universitas Riau, dikarenakan di sanalah pengalaman yang tidak pernah saya alami gitu. Yang pertama ketika awalnya ketika kita tidak dapat tiket, tidak dapat pendanaan, tetapi pada waktu itu sehari sebelum kita berangkat kita sama-sama berpikir, mari kita minta doa kepada orang tua kita, siapa tahu besoknya kita punya keajaiban. Pada waktu itu
Kita dapat tiket dari rektorat. Nah, tetapi dengan syarat kita harus PCR dulu gitu. Nah, ketika kita mencari PCR, ternyata rumah sakit yang ada di Mataram ini itu tidak menyediakan PCR. Dan ketika kita menemukan PCR, ternyata pada waktu itu katanya 20 sekali dalam 24 jam gitu keluarnya hasil PCR itu, sehingga kita memutuskan harapan untuk berangkat gitu untuk ke Riau gitu. Dan kita lagi berbicara, kita nangis-nangisan di rumah sakit provinsi bersama pemateri yang awal tadi gitu. Terus kita meminta doa kepada orang tua kita. Ketika waktu itu kita diberikan keajaiban, diberikan kemudahan oleh panitia di sana gitu. Dan ternyata kami bisa berangkat telat gitu, sehingga itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa yang pernah saya alami gitu. Dan ketika kita naik pesawat, kita juga banyak mengalami kesulitan gitu, tapi itu kesulitan itu menjadi sebuah pengalaman kita. Itulah yang paling berkesan mungkin di diri saya, dikarenakan itu adalah awal saya keluar daerah gitu. Masya Allah, banyak banget ya prestasinya Kak Ilzam, udah beberapa kali keluar daerah. Memang ya Kak ya, kalau kita ingin berprestasi, kita ingin ikut suatu event, memang selalu ada gitu rintangannya. Tapi itu yang membuat kita untuk berpikir kita tidak boleh putus asa untuk meraih apa yang menjadi tujuan kita. Oke nih, nah kan tadi udah disebutin ya banyak banget prestasinya Kak Ilzam yang sangat luar biasa. Mungkin sekarang bisa ya, mungkin Kak Ilzam kasih tahu ke kita apa sih harapan Kak Ilzam ke depannya gitu. Baik, untuk harapan saya ke depannya, mungkin sekarang kan udah ada adik-adik kita yang angkatan 2021 dan angkatan 2022 yang udah mulai masuk Pormadiksi. Harapan saya dari Pormadiksi ini banyak orang-orang yang terlahir, orang-orang yang meraih prestasi gitu. Dikarenakan kemiskinan bukanlah jadi penghalang kita untuk meraih prestasi gitu. Kemiskinan bukanlah jadi alasan kita untuk meraih prestasi. Justru kemiskinan itu akan membuat kita termotivasi bagaimana caranya kita membangkitkan semangat kita untuk meraih prestasi, sehingga kita tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang memiliki kelebihan dari segi harta gitu. Itu harapan yang pertama. Dan untuk harapan untuk diri saya sendiri, semoga saya sendiri bisa menginspirasi banyak orang gitu dari prestasi-prestasi yang saya miliki. Dan harapan yang paling besar adalah bisa membanggakan kedua orang tua gitu. Dan ketika saya balik juga ada harapan yang ada di orang tua saya harus bisa tamat tepat waktu gitu, sehingga itu adalah menjadi motivasi saya untuk lebih keras dalam berjuang gitu. Mungkin itu aja ya. Masya Allah, semoga ya kedepannya kita juga sama-sama bisa menjadi lebih baik lagi, bisa meniru kakak-kakak kita yang lain untuk menjadi mahasiswa Pormadiksi mahasiswa yang berprestasi gitu ya. Mungkin mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih Kak Ilzam ya. Tapi sebelumnya mungkin bisa minum dulu nih biar nggak seret tenggorokannya. Oke, jadi ini pertanyaan yang terakhir ya untuk Kak Ilzam ya. Mungkin Kak Ilzam bisa nggak sih kasih kita kasih pesan untuk kita semua ke teman-teman penonton juga sebelum acara ini kita tutup mungkin Kak. Ya, untuk masalah pesan ya, sebelum saya menyampaikan pesan, di sini saya menyampaikan bagaimana sih caranya kita untuk meraih impian-impian kita sebelumnya gitu. Yang pertama di sini caranya kita meraih impian kita itu ketika dulu saya ingat ketika saya masuk di forum mahasiswa bidik misi itu atau Pormadiksi itu awal kita masuk, kita diberikan sebuah motivasi atau seminar di sana, dan di sana pematerinya mengatakan kalau tidak salah di sana kita menulis mimpi-mimpi kita waktu itu. Nah, ketika waktu itu saya menulis mimpi-mimpi saya, rentetan mimpi saya, dan waktu itu juga saya sangat termotivasi sekali gitu untuk mengelis-ngelis mimpi-mimpi kita gitu, terus kita tempel di tembok biar kita ingat gitu. Kak, mungkin bisa ya kasih ke penonton gitu pesan-pesan Kakak untuk kita semua. Baik ya, untuk pesan-pesan untuk kita semua, jangan pernah berhenti berproses, karena setiap proses itu pasti memiliki halangan. Tetapi yakinlah setiap halangan itu pasti ada tersimpan sebuah hal yang manis di sana. Walaupun proses itu pahit, tetapi yakin saja apa yang pernah kita lalui, apa yang pernah kita lakukan setiap kita berproses itu pasti di sana terselip sebuah kemanisan gitu, terselip sebuah kebahagiaan.
Mungkin itu aja ya untuk pesan-pesannya. Jangan pernah berhenti untuk menulis, jangan pernah berhenti untuk berkarya, dikarenakan dari karya-karya itulah kita akan dikenal oleh orang lain. Mungkin saat ini kita tidak dikenal sama orang lain, tetapi dari karya kita lah kita akan dikenal sama orang lain. Mungkin itu aja ya pesan kita. Baik, terima kasih banyak ya Kak Ilzam ya, udah banyak banget menjawab pertanyaan kita semua. Untuk berprestasi, meraih tujuan itu memang banyak sekali rintangannya, tapi itu bukan menjadi kendala kita untuk menyerah. Ekonomi juga bukan menjadi kendala kita untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Mungkin orang-orang yang berprestasi tinggi mempunyai sifat dan karakter juara. Jika kamu membiasakan sifat dan karakter tersebut ada di diri kamu, maka kamu akan meraih prestasi yang tinggi. Mungkin sekian ya sesi B-Talk kita pada hari ini bersama salah satu bintang tamu kita yang sangat keren. Mungkin sekian, kita salam bidik misi dulu ya Kak ya. Salam bidik misi, salam prestasi.